Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurmedina, NPM 223510709 dari kelas 6B. Di sini saya akan mempelajari atau mereview kembali praktikum switching routing wireless and extended mengenai configure VLANs and trunking. Nah, backgroundnya atau skenario-nya ini. Di sini kita akan mempelajari bagaimana menggunakan jaringan area lokal virtual atau VLAN untuk meningkatkan kinerja jaringan dengan memisahkan domain share layer 2 yang besar menjadi yang lebih kecil. Nah, lalu terong VLAN digunakan untuk memperluas VLAN di berbagai perangkat. Terong memungkinkan lalu lintas dari beberapa VLAN bergerak melalui satu tautan sambil mempertahankan identifikasi dan segmentasi VLAN. Itu penjelasan singkat mengenai configure VLANs and trunking. Nah, langsung saja kita masuk ke praktikumnya. Di sini kita akan menggunakan PC atau akan menggunakan dua PC. Kita ubah dulu menjadi PC A dan PC B. Lalu kita menggunakan switch 2960 dua buah, dan kita ubah namanya menjadi S1 dan S2. Kita beri space dulu supaya estetik. Oke. Nah, sudah. Di sini kita menghubungkannya menggunakan kabel copper straight dari PC A, ini FA0, dan ini itu apa ya tadi? FA0/6. Oke. Dan dari PCB ini FA0 ke FA0/18. Oke. Udah. Lalu untuk kita di sini masukin dulu IP configuration-nya. Sini sudah ada di modulnya. Untuk IP address-nya itu PCI ini 192.168.10.3 subnet max-nya. Lalu untuk default gateway-nya 192.168.10.1. 192.168.10.3 192.168.1. Oke. Ini untuk PC A kita minimize dulu. Lalu untuk PC B-nya terus 92.168.10.4 default gateway-nya 192.168.10.1. Oke. Sudah. Nah, untuk switch-nya ini kita menggunakan kabel chopper cross ini dari S1
ini kita dari switch 1 ini FA1 0/1 ke switch 2 FA 0/1. Nah, lalu kita masukkan kabel konsolnya dari PCI ini RS232 ke S1. Ini switch 1 konsol. Lalu untuk PCB-nya sama. Nah, begini tampilannya jika sudah kita sambungkan dengan kabel. Oke. Sudah sama ya dengan topologinya F06, F01, F01, F18. Oke. Nah, karena sudah kita sambungkan semua kabelnya, kita langsung masuk ke instructionnya, langsung masuk ke step 2, configure basic settings for each switch. Nah, sini tadi kita sudah membuka PCA. Ya, ini PCA. Kita silang, kita buka di terminal. Oke. Sini kita bisa langsung enable conf terminal. Kita mengubah nama switchnya menjadi S1. Begitu juga dengan PCB. Enable conf hostname S2. Nah, sudah. Nah, di sini masing-masingnya kita masukin dulu disable DNS lookup-nya. Kita masukin dulu untuk PCA atau S1. No IP domain lookup. No IP domain lookup. Enable secret class. Enable secret class. Lalu untuk yang PCB-nya IP domain lookup, enable secret class. Nah, sudah. Baik, sini kita langsung masuk ke assign syscall as the console password and enable login. Nah, jadi ini kita kan memasukkan password encrypted-nya, yang mana nanti passwordnya ini kita tidak bisa lihat bahwa passwordnya itu class, karena ini adalah secret class. Jadi kita mengaktifkan secret class ini, yang mana nanti passwordnya itu adalah class. Nah, lalu untuk masuk ke Cisco-nya, untuk masuk ke konsol ke konfigurasi berikutnya, itu kita masuk dulu terlebih dahulu menggunakan password Cisco. Line
console no password Cisco login exit. Oke, begitu juga untuk PC B. Line console 0 password Cisco login exit. Nah, setelah enable password, enable secret, dan enable login, kita masuk ke VTM password and enable loginnya. Mulai dari PCA. Line VTY 0 line VTY 4 password Cisco login lalu kita masuk ke enkripsi plain text password service banner mutd authorize users only banner mutd authorize users only. Oke. Untuk PC B banner mutd authorize users only. Oke, ini kita end, kita exit. Nah, ini tadi kan kita disuruh masukin password user access verification-nya. Ini passwordnya adalah Cisco. Nah, lalu kita masuk enable lagi. Nah, passwordnya ini barulah secret password yang kita masukin tadi, yaitu class. Nah, lalu dia masuk lagi. Lalu kita masukin conf. Oh, kita masukin dulu untuk yang di PCA. And exit password Cisco enable password class. Oke. Conft. Nah, sini kita akan mengkonfigurasi the IP address untuk table for VLAN 1 di switch.
Oke, selanjutnya ini kita masuk ke interface VLAN 1. Interface VLAN 1. Dengan IP address 192.168.1.11 dengan subnet mesh-nya 155.255.255.0. Lalu no SH, no shutdown, lalu exit. Ini untuk PCA atau S1. Nah, kemudian untuk yang PCB-nya kita lakukan hal yang sama. Connect dulu interface VLAN 1, interface VLAN 1, IP address 192.168.1.12 dengan subnet 255.255.255.0. 192.168.1.12. Ini untuk yang PCB, no SH. Tap lagi lalu exit. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini untuk S1-nya. Nah, dengan device name S1, hostname-nya hostname-nya S1 juga. Lalu kita lihat di bagian port paling bawahnya itu terdapat VLAN 1. Karena sudah kita masukkan tadi kan interface VLAN 1-nya. Lalu linknya up VLAN-nya 1 dengan IP address yang sudah kita masukkan tadi 192.168.1.11/24. Nah, lalu untuk yang S2-nya sama dengan VLAN 1, linknya up, VLAN 1, IP address-nya 192.168.1.12/24. Kita berhasil mengubah IP address-nya di yang kita masukkan tadi di VLAN 1. Selanjutnya ini adalah interface rank. Kita masuk interface range untuk men-shutdown bagian port yang tidak kita gunakan. Interface rank ini adalah untuk men-shutdown semua interface yang tidak kita gunakan. Nah, masuk ke S1, interface range. Langsung saja kita masuk ke PCA. Langsung kita masukkan codingannya. Interface rank F0/2-5. F0/7-24. Lalu G0/1-2. Kita cek ulang di S1 interface rank F0/2-5, F0/7-24, G0/1-2. Oke, kita tap, lalu kita shutdown. Oke, sudah. Lalu kita masuk ke PCB sama interface F0/2-17.
F0. Nah, karena di sini itu kita mengspace satu angka supaya kita bisa melihat linknya itu up atau down. Nah, karena di sini ada kesalahan pengetikan, harusnya 2-17 dan FO selanjutnya itu 19-24. Karena nanti 18-nya ini akan membedakan space yang mana yang up, yang mana yang down. Jadi di sini kita akan membuat 19-24. Lalu untuk G0-nya 1-2. Kita cek ulang interface rank F0 2-17. Ininya kita lupa memberikan. Oke. F0 19-24. Oke, ini salah. G0 sampai 1-2. Oke. Shutdown. Oke. Nah, setelah semua kita masukkan, bisa kita lihat di sini untuk S1-nya. Itu kita lihat di bagian link, karena kita menggunakan port 1 dan 6, maka status linknya adalah up. Nah, karena kita tidak menggunakan port yang lain, maka linknya statusnya down. Begitu juga untuk yang S2, kita hanya menggunakan port 1 dan port 18. Maka dari itu, status linknya adalah up dan selainnya adalah down. Lalu selanjutnya kita masuk ke copy running. Untuk PC1 kita copy running config startup config, lalu enter. Oke. Nah, lalu untuk yang PCB juga sama. Ini exit dulu. Exit. Start. PC2-nya copy running startup config. Oke. Nah, setelah itu kita bisa tes connectivity. Apakah PC A bisa memping PC B? Nah, mari kita coba ping di command prompt. Nah, kita lihat tadi di sini kan disuruhnya itu PC A ping PC B. Kita klik ping. Kita lihat di sini IP address B 92.168.10.4. 92.168.10.4. Oke. Nah, dia tidak RTO. Nah, berarti ini tanda kita berhasil untuk mengkonfigurasi PCI-nya. Lalu untuk PCB, apakah bisa? Bisa. Nah, apakah PCA bisa ping 1? Oh, tunggu. Mari kita coba dulu PCA tadi. Apakah PCA bisa ping switch 1? Nah, tidak bisa ya hasilnya RTO karena kita tidak meletakkan router di switch-nya. Kita hanya mencoba untuk yang di PC saja. Berarti PCI ini tidak bisa memping PC switch 1. Nah,
selanjutnya, nah berarti tadi ini dari PC A ke PC B ini berarti kita berhasil melakukan connectivity-nya. Nah, coba kita masukin ping dari PC B ke PC A. Kita lihat PC A ini IP address-nya 192.168.10.3. 192.168.10.3. Apakah bisa? Nah, berarti kita lakukan tadi konektivitasnya dari PC B ke PC A itu juga berhasil. Baik, selanjutnya kita adalah meng-create VLANs dari VLANs ke switch 1 atau S1. Nah, S1-nya ini ada di PC A tadi. Kita buka terminalnya langsung. Yang tadi sudah kita exit. Oh no. Ini sudah kita exit. Oke, kita bisa langsung masuk ke conf conft. Kita bisa langsung masuki VLAN 10. Sudah sama ya, S1 config VLAN 10 dengan nama name operations. Lalu VLAN 20 name parking lot, _lot. Lalu VLAN 99 dengan nama name management. Lalu VLAN 1000 dengan nama native. Lalu N. Kita coba di buat yang sama di VLAN di S2-nya. Config T VLAN 10 name operations VLAN 20 name parking lot VLAN 99 name management VLAN 99 name management VLAN 1000 name native N. Nah, untuk melihat VLAN-nya, kita bisa langsung membuka show VLAN brief. Oke, kita awali di PC A dulu. Ini. Sini show VLAN brief. Nah, kita bisa astagfirullah. Nah, kita bisa melihat di sini apakah sama atau tidak dengan modul. Oke, sama ya. VLAN-nya 10, name-nya operation, statusnya aktif. Dan ports-nya di sini masih kosong ya, belum ada ports apa-apa. Semuanya masih ada di default. Mari kita coba lihat juga di PC B. Show VLAN brief. Oke. Oke, sama juga ya. Statusnya sudah aktif. Nah, selanjutnya kita masuk ke assign VLANs to the correct switch interface.
Nah, untuk step yang pertama ini kita masukkan PCA, the operation VLAN-nya. Kita buka dulu PCA. Kita masuk ke config. Lalu kita masuk interface F0/6. Config interface FO/6. F0, sorry. Lalu kita masukkan switch port, mode access, enter, switch port, access VLAN 10. Access VLAN 10. Enter. Lalu enter. Lalu untuk melihatnya ini adalah show VLAN brief. Show VLAN brief. Oke, kita lihat apakah sudah sama dengan di modul. Sudah. Nah, apa tadi? Kita sedang mengerjakan apa? Nah, tadi itu kita memindahkan interface FO0-nya atau ports FA0/6-nya itu yang mana yang dari default ini tadi ke operations atau ke VLAN 10 yang mana namanya adalah operation. Nah, ternyata yang kita lakukan tadi sudah berhasil, sudah pindah ke sudah pindah ke VLAN 10-nya. Nah, untuk selanjutnya ini ada kita memindahkan switch IP address VLAN 99. Kita masuk dulu conft interface VLAN 1 no IP address. Interface VLAN 99. Oke, IP dengan IP address 192.168.255.255.255.0. Interface VLAN 99, IP address 92.168.111.255.255.0. Oke, terus kita end. Untuk melihatnya ini kita menggunakan show IP interface brief. Show IP interface brief. Nah, kita enter saja sampai selesai. Nah, ini kita sudah keluar hasilnya. Apakah sama? Interface-nya VLAN 99 untuk IP address-nya ada ya. Yang lain ini masih unassigned. Sedangkan untuk VLAN 99-nya sudah ada IP address-nya yang kita masukkan tadi. Apakah dia yes, lalu dia manual, dan up, untuk protokolnya down. Oke, sudah sama ya. Nah, ini untuk yang di PC A. Nah, untuk yang di PC B, ini berbeda lagi. Untuk yang di PC B, ini kita mengoperasikan VLAN di S2. Ini kita menggunakan interface port 0/18. Conft interface F0/18. Switch port, mode access, switch port, access VLAN 10. N. Untuk melihatnya sama seperti tadi, show VLAN brief
Nah, sudah sama ya. VLAN 10 dengan nama operation, status aktif, portsnya sudah pindah ke VLAN 10. 0/18. Oke. Lalu kita masuk lagi ke interface VLAN satunya. Conft no IP address inter VLAN 99 interface VLAN 99 dengan IP address 192.168.1.12.55. Nah, kita cek ulang interface VLAN 99 IP address 192.168.1.12.255. Oke, sudah benar ya. Kita tinggal enter. Kita cek IP-nya dengan kita end dulu ini. Ini tadi sudah kan, sudah IP address-nya udah masuk, terus kita end. Kita masukkan show IP interface brief. Show IP interface brief. Oke, kita enter saja sampai selesai. Nah, sudah ada ya VLAN 99-nya. Ini sudah ada IP address-nya. Oke. Selanjutnya adalah kita mengassign a VLAN to multiple interface. Di S1 di PCA ini kita memasukkan rank F0/11 sampai 24. Langsung kita coba saja. Kita config dulu. Lalu interface rank F0/11 sampai 24. Interface rank F0 sampai 24. Switch port mode access VLAN 99. Lalu kita end show VLAN brief. Nah, kita lihat apakah sudah sama untuk VLAN 99-nya dengan nama manajemen. Dia menghasilkan sebagian ports dari default tadi, dari F0/11 sampai F0/24, sebagaimana yang sudah kita masukkan tadi, kita inputkan tadi di sini. Ini akan berpindah ke akses VLAN 99. Lalu untuk reassign F0 to VLAN 10 dengan cara conft interface rank F0/11 F0/21. Kita cek ulang interface rank F0/11 F0/21. Switch port access VLAN 10. Kita end show VLAN brief. Nah,
Tadi kan kita sudah tadi kan di VLAN 10 ini cuman ada F0/6 kan yang sudah kita masukkan di pertengahan video tadi. Lalu untuk reassign-nya di tengah-tengah ini kita memasukkan kembali ke VLAN 10-nya, yaitu FA0/11 dan FA0/21. Dan yang kita lakukan yaitu berhasil. Nah, selanjutnya kita masuk ke use TTP to initiate trunking on F0/1. Kita langsung coba aja S1 config-nya. conft interface F0/1. Sudah masuk, lalu kita switch port, mode dynamic desirable, switch port mode dynamic desirable, lalu sudah kita end, show VLAN brief. Nah, seperti yang ada di modul, F1-nya sudah hilang. Nah, sini coba kita lihat lagi, show interface trunk. Apakah sudah sama untuk portnya FA0/1, mode desirable, encapsulation-nya sama, status dia trunking, nanti VLAN-nya 1. Nah, untuk di PCA tadi sudah berhasil ya, sudah sama dengan di modul. Lalu kita coba untuk di PCB atau di switch 2. Kita coba langsung show interface trunk. Show interface trunk. Oke. Ini mode sudah auto, encapsulation-nya, statusnya trunking, dan nanti VLAN-nya 1. Oke. Nah, sesuai arahan dari modul, ini kita kan mau verify that VLAN traffic is traveling over trunk interface F0/1. Nah, apakah kita bisa meng-ping switch S1 atau switch 1 ke switch 2? Nah, kita tidak perlu menggunakan yang lain, kita cukup menggunakan tanda pesan ini saja. Ini tanda pesan yang ini. Kita besarkan dulu. Nanti akan mengeluarkan outputnya di sini. Kita coba ya. Dari switch 1 ke sini. Oke, in progress. Oke, violet. Nah, ini masih percobaan pertama. Percobaan kedua, in progress, violet. Oke, gak apa-apa. Kita coba lagi. Itu memang masih progresnya. Nah, untuk di proses ketiga dengan number kedua ini kita sudah sukses. Kita coba sekali lagi. Oke, sukses ya. Nah, kita coba kita clear dulu, delete dulu. Kita delete dulu. Kita coba dari switch 2 ke tidak switch 2. Dari switch 2 ke switch 1. Oke, successful. Kita coba lagi. Oke. Kita coba lagi ya. Oke, successful. Nah, lalu kita coba juga untuk di PC-nya. Dari PC B ke PC A. Oke, sukses. Successful dari PC A ke PC B.
Oke, sukses. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya mengenai konfigurasi VLANs dan trunking. Apabila penjelasan saya banyak salahnya, banyak kurangnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.